Dan kini kita memasuki daripada cara yang utama, cara yang inti, yaitu kajian ilmu yang akan dipimpin langsung oleh guru kita bersama Al-Habib Jen bin Umar Al-Atos. Kepada beliau waktu dan tempat kami persilakan dengan segala hormat. Sallu ala Nabi Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa saddid lisani wahdi qalbi bihaqqin nabi wa alin nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ba'du, ma'asyiral hadirin wal hadirat rahimakumullah. Wabil khusus, pertama-tama salam hormat dan ta'zim saya sampaikan kepada para alim ulama, para guru kita, diantaranya Mukarram Ustaz Miftah Hidayat dan Mukarram Ustaz Syifa, Ustaz Rinto dan Ustaz Anen Supriyatna. Teriring doa untuk mereka, mudah-mudahan Allah panjangkan umur mereka, Allah sehatkan badan mereka, Allah berkahi kehidupan mereka dari dunia hingga akhirat, dan Allah istiqamahkan mereka di jalan Allah dan Rasulnya hingga akhir hayat. Amin ya rabbal alamin. Dan juga tak lupa salam hormat dan ta'zim saya sampaikan untuk Bapak RW kita Mukarram, Bapak Yusuf atau yang dikenal dengan Pak Hendri. Mudah-mudahan teriring doa juga untuk beliau, mudah-mudahan berkah dari dunia hingga akhirat, istiqomah hingga akhir hayat. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Nasabtu jalsa bersama Allah wa rasulina Allah yadkhulu niyatina fi niyatihi wa amalana fi amalina wa harakatina wa harakati wa akhlaqina wa akhlaqihim wa munajatina fi munajatihim wa adikatan fi adikatihim wa kulli niyatin salihah wa la hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa dzurriyyatihi wa tabi'in wa tabi'in lahum bi ihsanin ila yaumid-din. Sallallahu khususan sayyidina Muhammad wa alihi sayyidina Fakih Muqaddam Muhammad bin Ali Ba'alawi bila ruhi jami'i al-ba'alawi saghirun kabirun al-masal fi masyarakat al-qadin wa qaribiha bariha bariha. Sallallahu khususan sayyidina Al-Habib Umar bin Abdul Hamid al-Tashi Syekh Muhammad Rasulullah Syekh Abdul Qadir Al-Jalali wa Syekh Salman wa Syekh Muhammad Al-Busiri wa Al-Habib Abdul Ali Muhammad Al-Haddad wa usulihim wa fur'ihim. Sallallahu alaihi Al-Habib Muslim Muhammad Al-Tashi wa Muslim Muhammad Al-Tashi wa Al-Habib Abdul Muhammad Al-Tashi wa Muhammad Al-Tashi wa Syarif Safih bin Ahmad bin Hurr Al-Tashi wa Al-Habib Syarif bin Muhammad Al-Habsi wa Al-Habib Hasan bin Ahmad Bahrud wa Al-Habib Abdul Rahman Al-Thaqafi wa Al-Muallif kitab Risalah Al-Jamal Al-Habib المفتي الأبي أحمد بن زين الحبشي وإلى شارحة الكتاب الشيخ النووي البدني وأصولهم وفروعهم وسمى سيد محمد بن علي الحسن والذي الأبي حسن عبد الله الشاطري والذي الأبي سيدنا عبد الله الشاطري وأصولهم وفروعهم المنتسبين إليهم جميعا سمى الله به جميع العولي وشهد وصله لكتب لهم جل وتعالى جميع قبل القسم والتبجيل الجبر للدار وسائر عبد الله الصالحين سمى الله به آبائنا وأمهاتنا وجداتنا وجداتنا وأعمامنا وعماتنا وأخواننا وأخواتنا ولجميع شيخنا في الدين وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات أن الله تعالى يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم في الجنة وينفعنا بأسرارهم ونورهم وعلومهم وبركاتهم من لدن في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رب اغفر لي ولوالدي آمين. Nah, kita baca sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu
والتعلم والتعليم والنفع والانتفاع والتذكر والتذكير والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء مرضاته وقربه وثوابه وحسن الخاتمة مع اللطف والعافية وصلاح العاقبة برحمتك يا أرحم الراحمين. قال الشيخ المصنف رحمه الله تعالى ودام نفع به وببركة علومه وبكم في الدارين آمين يا رب العالمين. Nah, kemarin kita baru membahas tentang mukaddimah yang diakhiri dengan wabillahi taufik, yaitu artinya taufik itu hanya milik Allah. Makanya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam diingatkan oleh Allah, wa innaka la tahdi man ahbabta. Wahai Muhammad, sesungguhnya kamu itu nggak bisa memberikan petunjuk, artinya yakni taufik untuk orang-orang yang kamu cintai. Makanya pamannya sendiri sebagai contoh untuk kita. Pamannya Nabi Muhammad itu sangat mencintai Nabi sebelum Nabi diutus, dan Nabi Muhammad sangat mencintai pamannya itu Abu Lahab. Sampai-sampai ada orang sahabat sholat setelah Abu Lahab tiada, bacanya surah Tabbat Yada mulu, Tabbat Yada Abi Lahab wa Tab. Itu terus sampai ditegur sama Nabi, wahai fulan, apa nggak ada surat yang lain di dalam Al-Quran, hanya itu aja. Saking gimana? Saking Nabi Muhammad itu biar betul Abu Lahab jahat luar biasa, tercatat sebagai ahli neraka, tapi Nabi Muhammad itu benar-benar merasakan kasihan kepada pamannya itu. Ya, cuman jangan sedih wahai Muhammad. Jangan kamu paksakan orang untuk mengikuti kamu, karena taufik itu hanya milik Allah. Sama kayak kita juga. Kita kan punya amanah dari Allah untuk menyampaikan risalah-risalah, untuk menyampaikan apa yang datang dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tugas kita ini cuma menyampaikan, wa ma alaina illa balaghul mubin. Tugas kita cuma nyampein, selebihnya taufik milik Allah. Taufik apa artinya? Taufik itu adalah pekerjaan yang sesuai dengan syariat. Itu namanya taufik. Hidayah artinya petunjuk. Kayak kalau mau ke Jakarta, kita lihat ada pelang. Ke Jakarta lurus, ke kiri misalnya Cikampek misal. Itu petunjuk. Kita tujuan kita mau kemana? Mau ke Jakarta, lurus, itu namanya taufik, sesuai. Tapi kalau kamu Jakarta, petunjuknya lurus, tapi beloknya kiri, itu namanya tidak sesuai. Ya, artinya dia nggak ada taufik. Sama, kita mau kemana? Kita menuju ridho Allah, kita mau ke surga. Nah, harus sesuai jalannya. Makanya minta terus hidayah sama Allah, minta terus hidayah sama Allah, petunjuk, taufik, biar apa? Biar benar-benar Allah kuatkan kita di dalam keistiqomahan di jalan Allah dan Rasulnya. Nah, selanjutnya yaitu arkanul Islam ya khamsatun. Selanjutnya kita masuk pada bab rukun-rukun Islam. Rukun-rukun Islam. Dan rukun Islam itu ada berapa ya? Ada 5. Kita tahu bahwasannya rukun agama itu ada 3. Rukun agama ada 3. Yang pertama iman, Islam, ihsan. Iman memiliki cabang-cabangnya lagi, rukun-rukunnya lagi. Islam ada rukun-rukunnya lagi. Nah, ada ihsan.
Makanya seseorang kalau benar-benar dia bisa pegang ketiga ini, imannya mantap, Islamnya mantap, ihsannya mantap, ada menjadi manusia sejati, hamba Allah sejati. Nah sekarang kita masuk pada arkanul Islam. Rukun Islam itu ada 5. Yang pertama, apa sih maksudnya rukun? Rukun itu asasus syariah, pondasi syariat. Seseorang tidak bisa menjalani syariat secara betul tanpa ia mengetahui pondasinya. Nah, pondasinya itu apa? Ini ada 5. Makanya di dalam perkataan yang lain, Syekh Muhyiddin beliau berkata radhiyallahu anhu, qawaidul Islami khamsah. Ada rukun-rukun Islam, ada qawaid, kaidah. Kaidah itu apa? Undang-undang kalau kita bilang. Undang-undang di dalam Islam juga ada 5. Sebelum kita membahas rukun-rukun Islam, kita bahas dulu tentang kaidah. Begitulah Syekh Nawawi Al-Bantani mengajarkan kepada kita. Sebelum kita masuk kepada rukun-rukun Islam, pondasi-pondasi Islam yang kita selaku muslim itu pemeluk agama Islam. Islam agamanya, muslim pemeluknya. Nah, Islam itu apa? Islam adalah agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Untuk apa? Li sa'adatil bashar fi ma'ashihim wa ma'adihim. Islam yaitu agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad, visinya, cita-citanya, fungsinya untuk kebahagiaan manusia. Jadi Islam itu bukan untuk mengatur, tapi untuk kebahagiaan manusia. Untuk kebahagiaan manusia di dunianya maupun di akhiratnya. Nah, kitanya muslim. Sebagaimana kalau pabrik motor misalnya, mobil diciptain motor itu dikeluarin, dikasih juga tuh buku-buku petunjuk. Biar apa? Biar kita cara makainya, gunain motor tersebut benar. Kalau kita pakainya benar sesuai dengan buku petunjuk, maka nyaman dipakainya dan awet itu kendaraan. Betul nggak? Sekarang tempat bensin diisi Coca-Cola, nyala nggak? Tempat oli dikasih pasir, nyala nggak? Kenapa? Karena tidak sesuai dengan petunjuk. Itu kendaraan. Bagaimana kita manusia, ciptaan yang maha dahsyat, ciptaan yang sangat luar biasa, yang Allah beri ciptakan untuk beribadah kepada Allah. Allah berikan buku petunjuk. Dari mulai para nabi dan rasulnya Allah utus untuk ngajak manusia. Lalu kalau saking kasih sayangnya Allah nih apa kita nih, biar kita ini umat manusia pada masuk surga, biar pada umat manusia bahagia dunia maupun di akhirat. Kalau nggak ada nabi dan rasulnya, Allah turunin firmannya. Kalau nabi dan rasulnya nggak ada, kita bisa baca firmannya. Itu buku petunjuk kehidupan, pedoman. Makanya Al-Quran itu hudan lil muttaqin, petunjuk, pedoman, imam untuk orang-orang yang bertakwa. Artinya apa? Mustahil orang bisa bertakwa dengan benar dengan menyingkirkan buku petunjuknya, yaitu Al-Quran. Nah, kita ini muslim, kita harus tahu apa aja sih dasar-dasar pada Islam itu sendiri. Nah, sebelum masuk situ, kita harus tahu dulu kaidah-kaidahnya. Yang pertama, kata Syekh Muhyiddin, ma'rifatul ma'bud. Kita harus mengenal siapa yang disembah. Allah Subhanahu. Kita harus tahu betul siapa itu Allah, bagaimana zatnya, bagaimana sifatnya, bagaimana pekerjaannya. Dan setelah tahu, kita harus meyakini. Karena itu awalu ma yajibu 'alal insani ma'rifatul ilahi bistiqani. Awal-awal mula yang wajib diketahui oleh manusia apa? Itu mengenal Tuhannya, mengetahui Tuhannya dengan penuh keyakinan. Makanya anak-anak kecil tuh, kalau para aslafuna, kiai-kiai kita, habaib kita zaman dulu tuh kalau ngajarin anak kecil, yang pertama kali diajarin adalah Allah.
udah rada gedean dikit diajarin kalimat raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi muhammadin nabiyyan wa rasula. Apa artinya? Raditu billahi rabban, aku redha, aku senang, aku rela Allah sebagai Tuhan, nggak ada yang lain. Wabil islami dinan, dan aku redha, aku senang, aku suka, aku rela Islam sebagai agama, nggak ada yang lain. Di hati. Wabi Muhammadin, dan Nabi dan Muhammad sebagai Nabi dan Rasul. Itu ajaran. Jadi jangan cuma sekedar kata raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah, kosong tapi hatinya nggak ngerti, kayak burung beo. Nyawa kan burung beo. Ngomong gacor, ngerti kagak. Assalamualaikum, assalamualaikum, selamat pagi, padahal malam. Beo. Nggak salah. Nah, sama kita juga begitu, makanya kita harus betul-betul mengerti tentang Allah. Ajarin anak-anak kita sedikit demi sedikit apa yang kita tahu daripada guru-guru agama kita ajarin istri kita ajarin anak kita, ajarin tetangga, kerabat, saudara dan lain-lainnya, biar benar-benar ngerti. Makanya banyak orang baca Quran tapi kok melenceng. Iya, kenapa? Karena dia nggak mentadabburkan. Makanya sampai Allah tanya, afal yatadabbarun Al-Quran, apa mereka itu nggak mentadabburkan Al-Quran? Al-Quran dinista kok diem aja, Al-Quran dihina diem aja. Di Al-Quran udah jelas nggak boleh membunuh kok masih membunuh. Di Al-Quran udah jelas nggak boleh maling kok maling. Di Al-Quran sudah jelas nggak boleh begini-begini. Itu kan banyak itu buku-buku panduan kehidupan untuk kita orang, betul nggak? Tapi kenapa kita bacanya rajin luar biasa? Kok seperti itu? Afala yatadabbarun Al-Quran? Apakah mereka itu tidak mentadabburkan Al-Quran? Ingat, Al-Quran bukan hanya untuk dibaca, meskipun dibaca itu mendapat pahala, ngerti nggak ngerti. Tapi sejatinya Al-Quran adalah buku petunjuk, Pak. Buku pedoman kita. Bukan cuma sekedar bacaan yang kita baca habis maghrib atau habis sholat, udah begitu aja. Kalau begitu aja maka gak ada bekasnya, Pak. Pahala ada, betul. Tapi kita tugasnya Al-Quran diturunkan di muka bumi ini biar kita tahu betul. Itu loh, ini jalan yang benar. Kalau kita jadi seorang bapak, kita dikasih contoh bagaimana Sayyidina Luqman Al-Hakim di dalam Al-Quran mendidik anaknya. Apa anaknya dididik? Ya bunayya aqimis shalah, wahai anakku, dirikanlah oleh kamu salat, wa'mur bil ma'ruf wa nahi 'anil munkar, beramar ma'ruf dan nahi munkarlah kamu tuh orang tua. Wasbir 'ala ma asabak, dan sabarlah kamu wahai anakku atas apa yang menimpamu nanti. Kalau kamu sudah dirikan salat, kamu sudah menjadi soleh dan kamu sudah menjadi muslim, yaitu kamu amar ma'ruf nahi munkar, sabar. Kuncinya sabar. Karena apa? Karena banyak orang yang menyerang kamu, banyak yang menghina kamu, banyak yang memaki kamu. Sabar. Tapi orang tua sekarang apa? Nggak suruh anaknya begitu. Sholatlah, amar ma'ruf lah, nahi munkar lah. Enggak. Malah pacaran dibiarinin aja. Kenapa? Karena dia nggak baca petunjuk kehidupan dirinya. Maka kehidupannya tidak lebih seperti binatang. Na'udzubillah min. Nah, jadi Al-Quran itu adalah petunjuk. Pertama, kita harus mengenal Allah. Kedua, wal qana'atu bil mawjud. Qanaah dengan yang ada. Apa itu artinya qanaah? Qanaah itu begini. Ini handphone saya. Ini ada nih, terus hilang atau rusak. Ada atau tidak adanya handphone saya, hati saya sama aja. Itu namanya qanaah. Makanya kalau Habib di zaman sekarang ini, apalagi kata Habib Abdullah bin Abdul Haddad, hadzal zaman sukut wal luzumul buyut wa ridha bil qut. Ini zamannya kita banyak diam deh. Wal luzumul buyut, dan sering di rumah. Kalau nggak perlu banget nggak usah keluar rumah. Kenapa? Fitnah ini luar biasa. Waridha bil qut, dan redha dengan rezeki yang ada, makanan yang ada, makan deh. Itu qanaah namanya.
Udah terima apa adanya. Ada alhamdulillah, nggak ada pun alhamdulillah. Kul al mawjud wala tas'al 'anil mafqud. Nih, suami kadang juga suka begitu. Pulang atau bangun tidur nyari makanan, istrinya cuma masak seadanya. Dinyariin, kok nggak ada ini, kok nggak ini. Itu bukan akhlak mukmin. Kata Imam Ali bin Abi Thalib, kul al mawjud, makanlah oleh kamu yang ada di depan kamu, wala tas'al 'anil mafqud. Jangan cari yang nggak ada, jangan tanya yang nggak ada. Itu qanaah Pak. Qanaah itu adalah ada atau tidak adanya harta milik kita sama di hati kita. Ada girang, nggak ada girang. Bisa nggak tuh kita? Itu kaidah Islam. Harus bisa. Punya motor alhamdulillah, hilang motornya. Alhamdulillah. Itu mobil. Ayo nih yang kecil-kecil belajar dari sekarang, jangan cinta dunia. Orang kalau udah nggak ada sifat qanaah, nggak ada syukurnya, apalagi sama dunia pakai sedih kehilangan dunia, itu di hatinya ada cinta dunia. Ibu-ibu kudu perhatiin hatinya, harus qanaah. Kenapa? Karena kalau istri udah qanaah, paling gembiranya seorang lelaki adalah ketika mendapatkan istri yang qanaah. Apa itu qanaah? Terima apa adanya, bukan yang nuntut apa-apa. Terima apa adanya udah. Apalagi di zaman sekarang emang udah serba sulit. Kalau kita punya sifat qanaah, hati kita senang terus. Mudah-mudahan Allah bertukna, mudah-mudahan Allah berikan kita sifat qanaah. Amin ya rabbal. Nah, yang ketiga, wal wuqufu 'alal hudud. Yang ketiga yaitu berhenti atas batasannya. Artinya gak melampaui batas, gak berlebihan. Misalnya apa? Misalnya sholat 5 waktu dibuat jadi 7 waktu. Wah, lebay. Puasa sampai maghrib dia mau sampai jam 9, jam 12 malam. Wah, lebay itu. Lah, boleh nggak? Nggak boleh. Malah bisa jadi haram. Sunahnya kalau buka dicepetin. Wal wafa bil uhud, dan menunaikan janji. Bukan tukang ingkar janji. Mukmin muslim yang baik adalah tepat janjinya. Senantiasa menunaikan janjinya, menunaikan hutangnya. Wassabru 'alal mafqud. Dan yang kelima daripada kaidah-kaidah Islam adalah sabar atas ketiadaan. Sabar atas ketiadaan apapun. Ini Pak. Nih, ingat, ini Al-Quran. Al-Quran itu buku petunjuk kita. Al-Quran bilang apa? Allah Ta'ala berfirman, walan nabluwannakum bisyai'in minal khawfi wal ju'i wa naqsim minal amwali wal anfusi was samarat wa basyirus sabirin alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ulaika alaihim salawatun min rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Shadaqallahul azim. Apa yang Allah bilang? Walan nabluwannakum bisyai'. Ini Al-Qur'an nih Pak. Kan Al-Qur'an tuh nggak ada keraguan, itu udah pasti benar. Apa Allah bilang? Kami nih, dan kami ini pasti menguji kalian, siapapun Pak. Manusia, Allah bilang kami ini pasti menguji kalian. Dengan apa? Bisyai'in, dengan sesuatu, apapun itu. Baik itu minal khauf, daripada rasa takut, diteror. Misalnya banyaknya orang gila, kan takut tuh. Atau misalnya ada pembunuh berbaju aparat misal. Atau juga misalnya apa corona, sama takut. Pokoknya hal-hal yang menakutkan. Atau takut kehilangan, atau juga
wal ju'i, dan kemiskinan, hilangnya pekerjaan, kelaparan. Itu Allah bilang kami pasti menguji kalian dengan itu, dengan rasa lapar. Itu ujian dari Allah. Allah udah kabarin kepada kita, semua orang pasti mendapatkannya. Wa naqsi minal amwal, dan berkurangnya harta. Wal anfus, dan berkurangnya jiwa. Kemarin teman kita bareng sama kita, besokannya mati. Saudara, orang tua, orang yang kita cintai, pasangan, anak, dan lain-lainnya. Itu Allah bilang kami pasti menguji kalian dengan itu. Wasamarat, dan macam-macam kebutuhan lainnya. Apa kata Allah? Wabasyir sabirin. Wahai Nabi, beri kabar sama orang-orang yang sabar. Beri kabar sama orang-orang yang sabar. Siapa yang sabar? Alladzina idza asabathum musibah. Mereka yang ketika kami uji mereka, ditimpakan kepada mereka musibah, apapun musibahnya. Apa sih musibah? Musibah itu bahasa Arab, Pak. Dari kata kullu syai'in makruh, segala sesuatu yang tidak disukainya. Lagi jalan kesandung, musibah. Lagi jalan nginjek kerikil sakit, musibah. Pokoknya segala sesuatu yang tidak disukai, nyamuk, gigit, dan lain-lain. Ketika itu dia mendapat musibah, galu, mereka mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita ini milik Allah dan kita pasti akan kembali kepada Allah. Dengan penuh keyakinan, apapun musibah yang ditimpanya, jatuh dari motor, kekasihnya meninggal, pasangannya meninggal, dan lain-lainnya, handphone hilang sendal dan lain-lainnya, pokoknya musibah. Dia langsung ngucap, ya hilang handphone enggak, tapi dia langsung ngucap innalillahi wa inna ilaihi raji'un, penuh dengan keyakinan. Penuh dengan keyakinan kita ini milik Allah dan kita pasti kembali kepada Allah. Nah itu tuh yang begitu tuh, yang tulus mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi ucapan innalillahi bukan cuma untuk orang yang meninggal, tapi untuk segala macam musibah. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Tapi emang hati-hati juga ngucapin begini nih. Ya, saya pernah ada teman ngasih kabar dia punya saudara jatuh dari motor. Saya bilang innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Lebih masih hidup orangnya. Ya dia kagak ngerti. Ya, jadi innalillahi bukan hanya untuk orang yang meninggal, tapi untuk musibah. Ketika dia mengucapkan seperti itu, tulus murni dari hatinya, penuh dengan keyakinan, kita ini milik Allah dan kita akan kembali kepada Allah. Apapun yang ada pada diri kita semua akan kembali kepada Allah. Apa kata Allah? Nabi, kasih kabar kepada dia tuh, orang-orang yang begitu tuh. Ulaika alaihim salawatun min rabbihim wa rahmah. Itu mereka mendapatkan ampunan dari Allah, mendapatkan rahmat dari Allah. Kapan? Saat itu wa ulaika humul muhtadun, dan Allah mengakuinya bahwasanya mereka adalah orang-orang yang mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Luar biasa. Makanya kalau ada orang Islam kalau ngomong begini nih, dapat musibah, misalnya dia lagi usaha atau apa segala macam, lagi proyek gagal, dia ngomong akan indah pada waktunya. Saya kurang suka tuh Pak ame begitu. Kenapa? Secara tidak langsung dia tidak terima dengan ujian yang telah Allah berikan kepada dirinya. Kedua, dia tidak bersyukur dengan keadaan yang ada. Tiga, dia itu ngikutin orang Kristen. Karena di kitab sucinya orang Kristen, di Bible itu ada ajaran begitu. Akan indah pada waktunya, akan indah. Islam itu nggak nunggu besok. Ketika kamu sabar pada saat itu, saat itu juga kamu mendapatkan ampunan langsung dari Allah dan kasih sayang dari Allah. Nggak pakai besok-besok. Betul nggak Pak? Cek. Nggak ngerjain aja. Nah, jadi
Besok kalau dapat musibah nggak perlu pakai nunggu besok akan indah pada saat itu juga mukmin udah mendapatkan ampunan. Dosa segede besar apapun saat itu dia dapat ampunan. Satu, di saat itu juga mendapatkan rahmat dan kasih sayang dari Allah. Enak nggak? Enak nggak? Yang ketiga, Allah udah menyatakan, mengakui dia itu orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Kapan lagi, Pak? Inna lillahi wa inna ilaihi. Jadi jangan aduh, jangan. Pertama, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, penuh dengan keyakinan. Selebihnya mau adu-adu terserah. Buat gore-gorein orang aja itu mah. Biar orang rada-rada bisa usahain nyariin lagi yang baru. Aduh. Tapi ini qawaidul Islam. Kaidah daripada Islam adalah ada 5. Yang terakhir, sabar atas ketiadaan. Nah, sedangkan rukun Islam sendiri ada 5. Yang pertama adalah syahadatu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Yang pertama adalah bersaksi. Apa bersaksi ya? Kalau bersaksi itu begini, Pak. Yang kadang kita sendiri tuh nggak banyak di antara kita itu nggak ngerti artinya bersaksi. Kayak begini nih, saksi ini kayak ini. RW sini namanya Pak Yusuf Hendri. Antum nanya, di antara antum nanya, RW sini siapa? Saya bersaksi bahwasanya Yusuf Hendri itu adalah RW wilayah sini, dan itu dibenarkan sama warga sini. Itu namanya penyaksian. Saya bersaksi. Nah, di sini rukun Islam yang pertama bersaksi bahwasanya tiada Tuhan selain Allah. Artinya benar-benar saya meyakini bahwasanya Allah itu sebagai Tuhan dan nggak ada Tuhan selain Allah. Itu. Jadi bukan sekadar asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar, enggak, tapi benar-benar meyakini nggak ada Tuhan selain Allah. Wa anna muhammadar rasulullah, dan bersaksi bahwasanya Muhammad itu utusan Allah. Kalau Pak Yusuf sebagai RW, maka Muhammad adalah sebagai utusan Allah. Ya, artinya i'tiqadu annallaha arsala Muhammadan ilal khalqi liyu'allimahum dinahum. Artinya berkeyakinan bahwasannya Allah SWT telah mengutus Muhammad untuk ke seluruh makhluk, ke seluruh manusia. Untuk apa? Untuk mengajari mereka akan agama mereka. Jadi Nabi Muhammad diutus di Arab bukan untuk bangsa Arab aja. Muhammadun sayyidul kaunaini wa thaqalaini wal fariqaini min urbin wa min ajami. Siapa itu Muhammad? Muhammad Sayyidul Kaunain, pemimpin alam dunia akhirat. Muhammadun Sayyidul Kaunain wa asrafis sagalain, dan paling mulianya makhluk dari bangsa jin maupun bangsa manusia. Wal fariqaini min urbin wa min ajami, dan pemimpin bangsa Arab maupun bukan bangsa Arab. Itu Nabi Muhammad. Makanya wa ma arsalnaka illa kafatan linnas. Tidaklah kami utus engkau wahai Nabi, wahai Rasul, kata Allah, kecuali untuk seluruh umat manusia, bukan untuk orang Arab aja. Makanya kalau ada orang ngomong, emang Indonesia ini mau didirikan syariat, emang kita negeri Islam. Saudara, Indonesia itu milik Allah, buminya Allah. Sedangkan Islam adalah agama satu-satunya yang diterima oleh Allah untuk seluruh umat manusia yang ada di muka bumi ini. Dan kita memiliki tugas untuk menyebarkan syariat Islam secara menyeluruh. Bukan cuma di Indonesia saja, bukan cuma di Arab saja, di seluruh tempat. Makanya itu ulama-ulama kita ada yang dakwah ke pelosok-pelosok, bagaimana dulu para aulia tis'ah, wali songo
beliau ke Indonesia, ya Allah, kalau kita lihat Sunan Gunung Jati, Sunan Muria, api di atas gunung Pak. Bayangin zaman dulu, lampu belum ada. Dakwah luar biasa besar. Kenapa? Karena Islam itu pasti diterima oleh manusia. Yang nggak terima hanya binatang Pak. Yang nggak terima hanya binatang. Tapi Beb, ada Beb yang kafir, ya binatang udah, emang Allah udah ngomong mereka binatang. Ya seburuk-buruknya binatang adalah mereka yang kufur, yang kafir. Ya jadi benar-benar berkeyakinan Allah Esa Nabi Muhammad utusan Allah. Di dalam kitab Ad-Dibai dikatakan gini. Di dalam kitab Taurat itu ciri-cirinya Nabi Muhammad dan umatnya dikasih tahu di dalam kitab Taurat. Di antaranya sulusun yadkhulunal jannah bighairi hisab. Sepertiga daripada umatnya Nabi Muhammad Pak masuk surga tanpa hisab. Sepertiga. Sekarang berapa ini umatnya Nabi Muhammad? Mudah-mudahan Allah jangan minum. Mudah-mudahan kita termasuk tuh yang masuk surga tanpa hisab. Wah enak bener. Biar kata kita masuk surga Pak, tapi pakai dihisap, kagak enak Pak. Biar kata nih, kita masuk surga nih, tapi dihisap dulu, nggak enak. Saya kasih tahu. Makanya minta sama Allah biar masuk surga tanpa hisap. Gimana ke caranya? Kalau emang ini benar corona sebagai wabah, benar sebagai wabah, beruntung Pak orang yang mati karena corona. Tapi jangan lu cari-cari. Kenapa? Karena salah satu mati syahid adalah seseorang yang mati karena wabah. Ini rahmatnya Allah untuk umatnya Nabi Muhammad SAW. Mati tenggelam, mati kebakar, mati dibunuh bukan hak. Dia nggak salah apa-apa, dibunuh. Mati melawan kehormatan, mati membela ulama, mati di atas mencintai para zuriyah Nabi, keluarga Nabi Muhammad, mati syahid Pak. Makanya syahid itu ada 3, saya kasih tahu. Syahid itu ada 3. Sikat aja. Yang pertama syahid dunia, yang kedua syahid dunia akhirat, yang ketiga syahid akhirat. Syahid dunia apa? Seseorang yang meninggal di medan pertempuran melawan orang kafir, tapi niatnya bukan karena Allah, bukan untuk meninggikan kalimat Allah, tapi untuk cari nama. Kalau nggak ikut dia nggak dibilang jagoan. Yang begitu tuh mati dibunuh sama orang kafir di medan jihad, dia syahidnya dunia doang. Maksudnya apa? Di dunia dia dianggap sebagai syahid, tapi di akhirat dia tidak dianggap sebagai syahid. Paham kira-kira? Biasanya dia perang juga karena harta sama. Dan yang kedua syahid dunia akhirat, yaitu dia yang mati di medan pertempuran melawan orang kafir, niatnya benar-benar li'ila'i kalimatillah, untuk meninggikan kalimat Allah. Niatnya benar tulus karena Allah. Mati di dunia dia disebut sebagai syahid, nanti di akhirat dia juga sebagai syahid. Namanya syahid dunia akhir. Dan ketiga ada yang namanya syahid akhirat. Di dunia dia biasa disolatin, dimandiin. Tapi nanti di akhirat dia dikelompokkan sebagai syahid. Semua yang didapat oleh orang-orang syahid, seperti orang yang syahid itu Pak, dia masuk surga tanpa hisab. Seberapa besar dia punya dosa, masuk surga, dia punya dosa, masuk surga pokoknya tanpa hisab. Udah nggak pakai dihitung-hitung lagi. Nih syahid, enak nggak? Enak nggak? Mau mati syahid? Harus. Itu cita-cita dari pokoknya orang beriman yang sejati. Dia bercita-cita ingin mati syahid. Dan nggak sampai di situ. Keutamaan yang kedua diantaranya apa? Ketika dia mati, saat itu juga malaikatnya dibawa oleh para malaikat, disambut oleh malaikat langit dan bidadari menanti. Siap. Dan yang ketiga, dia diberi kuasa untuk menolong 70 orang. Siapapun Pak. Istrinya diajak, kalau kita mati, amin, kita syahid, istri kita ajak, anak kita ajak, tetangga kita ajak, teman ngaji kita 70 orang. Pacar SD nggak apa-apa nih bawa. Bisa.
Itu udah kuasa penuh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nikmat gak? Nah, syahid akhirat sama begitu. Dia mati dibunuh, dia mati dibegal. Ya, makanya kalau ada begal lawan, mati syahid Pak. Mati syahid. Cuman kalau takut dia udah mundur aja dulu. Nggak jadi syahid. Nggak jadi syahid. Nah, termasuk mati membela ulama, mati membela habaib, mati di atas mencintai habaib. Di dalam kitab tafsir Al-Qurtubi, Imam Qurtubi menukil satu riwayat hadis mengatakan man mata ala hubbi ali Muhammad mata syahida. Siapa yang mati di atas mencintai keluarga Nabi Muhammad, maka dia mati syahid walaupun di atas kasur. Tapi dia punya hati cinta kepada keluarga Nabi Muhammad, Pak. Cinta nih. Siapa sih? Yaitu mereka sekarang para habaib. Cinta, dia cinta sama habaib. Mati di atas kasur, matinya mati syahid Pak, di akhirat dapat. Tanemin makanya dari sekarang diri kita, istri kita, anak-anak kita biar cinta keluarga Nabi. Enak kalau mati membawa cinta kepada keluarga Nabi, kepada para habaib, nanti dibangkitkan sebagai syuhada. Amin ya rabbal alamin. Makanya konyol kemarin 16 kar FPI santri orang Islam, rakyat Indonesia dibantai, dibunuh sebegitu kejam Pak. Kenapa saya katakan kejam? Karena fotonya itu udah beredar, foto otopsinya udah beredar luar biasa. Ada yang bengkak matanya, yang tembus dari sini ke sini peluru minimal 2 ke jantung dalam jarak dekat ditembak, kelaminnya bengkak karena dibakar. Bayangin, belakangnya gosong Pak. 6 orang nih, bukan binatang Pak. Binatang aja kita kagak tega. Orang Islam lagi saudara kita. Pakai dibilang bukan syahid. Innalillahi wa inna ilaihi. Kita doain mudah-mudahan aparat pemerintah kita biar pada dapat hidayah. Amin. Ya, biar Jokowi dapat hidayah, Pak Maruf Amin dapat hidayah, pejabat-pejabat kita petinggi-petinggi biar dapat hidayah. Doain terus Pak. Doain. Emang baru itu yang kita bisa. Mudah-mudahan segera Allah berikan taufik hidayah. Kalau emang nggak segera ya Rabb, gimana ke caranya biar hilang? Doa mah kagak apa-apa Pak. Namanya doa, daripada begini mulu ngeri gitu. Sekarang di sisi lain kita lagi ngeri banyaknya kejahatan. Di berita Bapak bisa lihat Pak, di TV itu luar biasa kan, pembunuhan di mana-mana, begal di mana-mana, rampok di mana-mana. Di sisi lain aparat juga ngebunuh lagi. Kita bingung begitu. Ya memang kita diajarin hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal. Emang kita diajarin nih, orang Islam Indonesia lagi diajarin ente tawakal kepada Allah, minta tolong hanya kepada Allah, jangan sama yang lain, biar kata aparat. Lagi diajarin kita sama Allah. Yang kedua daripada rukun Islam yaitu wa iqamus shalah, dan mendirikan salat. Oh iya, sebelum itu lanjut lagi pada di kitab Taurat. Lalu sepertiga daripada umatnya Nabi Muhammad SAW dia bawa dosa besar Pak, tapi dihisab dia masuk surga. Nah ada 3 nih, kok kagak ditimbang-timbang sama malaikat? Allah bilang timbang dia buruan, adhibu fazinuhu, bawa dia pergi timbang. Apa kata malaikat? Ya Rabb, ya Rabbana wajadnahum asrafu ala anfusihim. Ya Rabb, kita pengen timbang tapi kita udah yakin dosanya dia banyak ya Rabb, dia udah keterlaluan, segede-gede gunung dosanya. Kita nggak dapatkan kebaikan pada dirinya kecuali 1, dia bersaksi bahwasanya tidak ada Tuhan selain Allah dan Muhammad utusan Allah. Semuanya dosa, cuma 1 yang enggak. Dia bersaksi itu doang tuh. Apa kata Allah? Faqala al-haqqu izzati wa jalali la ja'altu man akhlasa li bis syahadati kaman kadzdzaba bi adkhiluhumul jannata bi rahmati. Wahai malaikat, demi kemuliaan dan keagunganku, kata Allah. Pas mendengar ini nih, kata malaikat begitu tuh. Ini orang udah kagak ada kebaikannya, cuma dia bersaksi meyakini nggak ada Tuhan selain Allah dan Muhammad utusan Allah. Aku tidak samakan orang-orang yang tulus murni memberikan kesaksian bahwasanya aku adalah satu-satunya Tuhan
dan Muhammad adalah utusan Allah, sama seperti orang yang mendustai aku. Dia tulus mengucapkan bahwasanya asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah. Aku bersaksi bahwasanya benar Allah, tiada Tuhan selain Allah. Dan benar bahwasanya Muhammad adalah utusan Allah. Dia nggak berdusta sama sekali di dalam hatinya. Adkhiluhumul jannata birahmati. Masukin mereka semua ke surga dengan sebab kasih sayangku kepada mereka. Shallu ala Nabi Muhammad. Makanya jangan heran Pak, kalau ngelihat ada ulama, ada ustadz, ada kiai, ngelihat ada orang nih kayaknya sholatnya kagak bener, disahadatin lagi. Ya, jadi mau alap baru. Padahal dia dari kecil Islam, lahir diajanin, dikomatin. Tapi ketemu ustadz pakai disuruh sahadat dulu. Orang sebelumnya ditinggalin sholat dan lain-lainnya. Itu artinya untuk mantepin hati kita. Asyhadu an la ilaha illallah. Aku bersaksi bahwasanya tiada Tuhan selain Allah, wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku bersaksi bahwasanya Muhammad utusan Allah. Kalau kita meninggal cuma bawa itu, kita masuk surga, Pak. Tapi kalau kita meninggal nggak bawa itu, wallahi neraka selama-lamanya. Na'udzubillah min. Yang kedua, iqamus shalah, menegakkan salat. Ya, menegakkan salat al-mudawamatu 'alaiha fi awqatiha wa bi arkaniha wa syurutiha. Terus menerus di atas mendirikan salat. Terus fi awqatiha, di dalam waktu-waktu salat, wa bi arkaniha, dengan rukun-rukunnya, wa bi syurutiha, dan dengan syarat-syaratnya. Faman fa'ala dzalika kana jasaduhu haraman 'alan nar. Kana jasaduhu haraman 'alan nar. Nah, siapa orang yang mengerjakan seperti itu, jasadnya haram dari api neraka. Kerjain dia sholat. Apa di dalam satu hadis? Qala Allah 'azza wa jalla, inna li'abdi 'alayya ahadan in aqama shalah li waqtiha an la u'adzibahu wa an udkhilahu al-jannah bighairi hisab. Allah berfirman di dalam hadis qudsi, sesungguhnya aku ini punya janji kepada hambaku. Jadi Allah punya janji, Pak, kepada hambaku. In aqama shalah, kalau hambaku mengerjakan salat, liwaktiha, pada waktunya, an la u'adzibahu, aku berjanji aku tidak akan pernah menyiksanya. Wa an udkhilahul jannah bighairi hisab, dan pasti aku berjanji pasti akan aku masukkan dia ke dalam surga tanpa hisab. Salat jaga. Makanya kenapa rukun salat di dalam kitab Tuhfatul Ibad bi Khairil Widad, di situ dikatakan kenapa sih mendirikan salat itu menjadi rukun Islam yang kedua? Karena itu pondasi, as-salatu imaduddin. Salat itu pondasinya agama. Faman agama salat faqad agama din. Siapa orang yang mengerjakan salat, dia telah membangun agamanya, menguatkan agamanya. Dan siapa orang yang meninggalkan salat, maka dia telah menghancurkan agamanya. Agama mana yang hancur? Islam hancur? Nggak mungkin, Pak, Islam hancur. Islam ya'lu wa la yu'la alaih. Islam akan terus berkembang, mulia, nggak akan ada pernah hinanya. Lalu agama mana yang dimaksud oleh Nabi Muhammad SAW yang akan hancur apabila seseorang meninggalkan salat? Agama yang ada di hatinya. Agamanya akan hancur, agamanya akan rusak, sehingga pertama kali yang bisa dilihat, dia akan menyepelekan perintah-perintah Allah. Dia akan mengerjakan hal-hal yang haram. Dia tidak akan timbul ghirah. Ada saudaranya muslim dibunuh, dia diam saja. Ada agamanya dihina, dia diam saja. Hilang, hancur agama dalam hatinya. Kenapa? Karena sebab meninggalkan salat. Na'udzubillah min. Nah, mudah-mudahan kita bisa sampai Allah ngajarin kita kan, kalau jangan mungkin masalah Allah, jadikan aku orang yang senantiasa mendirikan salat. Apa saja yang pentingnya salat. Wallahu a'lam bishawab. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Amin. Mudah-mudahan kita benar-benar bisa menjadi mukmin muslim yang sejati. Insyaallah selebihnya nanti kita akan bahas di yang akan datang. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Amin ya rabbana atarafna bi annana qatarafna wa annana asrafna
على لظى أسرفنا فتوب علينا توبة تغسل كل حوبة واستر لنا العورات وآمن الروعات واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والأهل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين ربي اسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نهضى بكل سول صلى وسلم ربي عليه عد الهبي وآله وصحبه عدد تصي صحبي والحمد لله في البدء والتناهي بسر الفاتحة. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Sebelum Al-Fakir kita kelarkan ini, Al-Fakir ingin memberikan satu ijazah, Pak. Ijazah salawat yang Al-Fakir dapat langsung dari guru Al-Fakir. Namanya salawat busra. Guru Al-Fakir langsung dapat dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini salawat busra. Minimal bisa dibacanya itu 41 kali sehabis sholat subuh. 41 kali sehabis sholat subuh. Untuk apa? Tergantung niatnya, Pak. Bapak mau pakai apa ini salat busra? Minimal banget kalau kita nggak pakai niatin, kita akan terus mendapatkan kabar gembira terus. Ini dikatakan oleh Guru Al-Fakir, ini salah satu daripada rahmatnya Nabi Muhammad Allah berikan kepada kita. Nabi Muhammad berikan kepada kita. Nah, apa? Kita tahu fadilah daripada membaca salawat busra sebanyak 41 kali. Khasiatnya sama sebanding dengan kita mengamalkan surat Yasin 41 kali. Kita tahu, Pak, kalau kita mau ada hajat, baca 41 kali surah Yasin. Digabul, Pak. Nah, cuman kan kita sekarang ini udah susah. Makanya Nabi Muhammad pengen kita ini gampang. Baca udah nih 41 kali sehabis sholat subuh. Ini saya bisa jamin ini amalan paling dekat untuk kita. Alhamdulillah banyak yang pada ngamalin. Ada yang dia udah 5 tahun nggak punya anak, belum punya keturunan, dia amalin, dia sama istrinya amalin setiap habis sholat subuh dibaca 41 kali, dia niatin biar punya anak, dapat, Pak. Belum sampai sebulan dia ngamalin, istrinya udah telat. Pas dicek setelah seminggu telat dari headnya, dia udah positif. Alhamdulillah sekarang udah hamil. Ada yang susah mulu, baca beginian dagangnya jadi gampang. Bahkan ini buah santet bisa, Pak. Saya juga baru tahu ini. Murid saya sendiri 2 orang, Pak. Emang dua-duanya orang sakti ini. Artinya sakti emang demen wiridan begitu. Akhirnya pernah suatu hari dia lagi ngobatin orang kesurupan. Udah banyak ustadz datang ke situ, kagak sembuh-sembuh, Pak. Dia datang, dia bacain apa-apa juga kagak sembuh-sembuh. Capek, dia keluar, dia ngerokok, dia baca dia tuh salawat busra. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sahibil busra salatan tubassiruna biha wa ahlana wa auladana wa jami'a masyayikhina wa muallimina wa talabatana wa talibatina min yaumina hada ila yaumil akhirah. Dibaca berkali-kali sambil ngopi sambil ngerokok, pegel, kagak keluar-keluar itu kesurupan. Dia lagi baca, apa yang terjadi? Itu yang kesurupan bangun, Pak. Bangun jadi macan, dia nyamperin. Ini mah ceritanya dia nih. Dia nyamperin, Beb. Nyamperin siapa? Nyamperin saya, dia bilang. Itu pas di depan dia jadi macan, ditabuk sambil baca salat busra, tabuk pingsan keluar sembuh udah. Tuh salat busra. Terus yang satu lagi ngobatin santet, bisa juga. Dia cuma baca gitu, nggak baca yang lain, salat busra bisa. Buat lahiran, kemarin saya punya ipar, bacain normal lahirannya, gampang, cepat, alhamdulillah. Nah ini banyak, Pak, manfaatnya, faedahnya, dan yang paling penting
Ini adalah yang paling dekat. Insya Allah saya bisa yakini semua bapak ustadz yang hadir di sini, insya Allah ini amalan paling dekat kita dengan Nabi Muhammad. Kenapa? Karena yang ada di sini saya ijazahkan dari saya dari guru saya dari Nabi Muhammad SAW langsung. Nah, alhamdulillah. Cara bacanya gimana? Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sahibil busra salatan tubasyiruna biha wa ahlana wa auladana wa jami'a masyayikhina wa muallimina wa talabatana wa talibatina min yawmina hadha ila yaumil akhirah. Kalau dibaca cepat palingan 5 menit 6 menit Pak. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sahibil busra, paling 5 menit 6 menit itu kalau 41 kali. Nah, pernah ada satu orang dia baca dengan gaya Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sahibil busra salatan tubasyiruna biha wa ahlana wa auladana wa jami'a masyayikhina wa muallimina wa talabatana wa talibatina min yaumina hada ila yaumil akhirah. Antum tahu Pak? Itu orang baca ternyata di hadapan Nabi Muhammad SAW. Nabi hadir, bukan di dalam mimpi. Hadir Nabi Muhammad. Bacanya begitu. Ayo kita sama-sama baca seperti pakai hadrah. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sahibil busra salatan tubasyiruna biha wa ahlana wa auladana wa jami'a masyayikhina wa muallimina wa talabatana wa talibatina min yawmina hadha ila yaumil akhirah. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sahibil busra salatan tubasyiruna biha wa ahlana wa auladana wa jami'a masyayikhina wa muallimina wa talabatana wa talibatina min yawmina hadha ila yaumil Kalau bacanya seperti itu, Al-Fajir ijazahkan kepada antum dan antum ucapkan saya terima Habib. Barakallahu fiik. Hadza minni wal 'afwu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.